Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman dan penolong bagi kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 8 ayat 37. Saya bacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jemaat dikasih Tuhan, sering kita mendengar istilah kita lebih daripada pemenang. Ya, dikatakan benar adanya bahwa dalam segala keadaan, kalau kita baca konteks ayat ini, ya ada penderitaan segala macam. Nah, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah pedang, kelaparan, penderitaan dan sebagainya? Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bayangkan, orang menang saja sudah luar biasa loh. Ya, dan untuk bisa menang itu mesti ada yang namanya perjuangan, ada peperangan di sana, ada prosesnya. Nah, sebelum itu berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan untuk bisa mencapai yang namanya kemenangan. Menjadi seorang pemenang itu tidak mudah, mesti ada perjuangan yang luar biasa. Nah, ini dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang, atau dengan istilah lain lebih daripada pemenang. Pemenang saja sudah perjuangan luar biasa, lebih daripada pemenang harusnya lebih luar biasa lagi. Tetapi satu hal yang kita perhatikan, ada kata oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kemenangan kita memang melalui proses yang dahsyat luar biasa, mungkin sulit dan juga berat. Tetapi perhatikan, Dia Tuhan yang mengasihi kita itu turut berperkara. Dia tidak membiarkan kita sendiri, kita tidak berjuang sendiri, kita tidak berperang sendiri. Tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang akan terus memberikan semangat kepada kita. Tuhan yang memberikan kekuatan baru kepada kita. Sehingga kita bisa menghadapi setiap peperangan atau pergumulan atau apapun lah ya keadaan kita masing-masing. Jadi ingat, apapun yang terjadi, sesulit, sebesar dan seberat apapun masalah yang diizinkan Tuhan terjadi, sesungguhnya kita lebih daripada orang-orang menang. Kita pasti bisa melewati semuanya itu, mengatasi semuanya itu di dalam Dia, di dalam Tuhan. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, maka sesungguhnya Allah yang berperang ganti kita. Kita hanya melakukan bagian kecil saja. Sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Ya memang peperangan terjadi, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi kalau kita bersandarnya kepada Tuhan, maka kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, sekali lagi, bukan gagah kuat kita,
Bukan karena kemampuan kita menghadapi semua itu. Bukan karena pengalaman kita. Oh, aku pernah mengalami seperti itu. Gampang itu. Belum tentu. Masalah yang sama, penyelesaiannya belum tentu sama. Seperti hanya sebuah peperangan. Cara yang sama belum tentu cocok digunakan untuk yang berikutnya. Seperti hanya misalnya seorang petinju dengan cara yang sama belum tentu bisa digunakan untuk melawan lawan yang lainnya lagi. Sepak bola demikian juga, strategi yang satu dipakai untuk tim yang itu bisa dengan tim yang lain mungkin tidak bisa. Nah, kita butuh Tuhan. Dia yang mengetahui segala sesuatu, dia berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu dia yang akan berikan hikmat, dia yang akan menuntun kita. Dia yang akan beri kemampuan kita sehingga kita bisa berkemenangan ketika menghadapi peperangan dalam hidup kita. Dan ingat sekali lagi ya, kita ditentukan sebagai umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau lebih daripada pemenang, artinya kita melalui proses yang lebih juga. Jangan takut, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini sedang bergumul. Hari ini sedang mengalami masalah yang susah, sulit. Rasanya kok nggak mungkin ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asal engkau percaya. Asal engkau tetap berada di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Maka tangan Tuhan yang akan bertindak memberikan kemenangan itu. Sehingga kita lebih dari pemenang. Mari nyatakan kepada dirimu, engkau lebih daripada menang. Lebih dari orang-orang yang menang. Karena Tuhan yang berserta dengan kita. Karena Tuhan yang menolong kita. Karena Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kita. Nah, sekarang bagian kita apa? Percaya. Ya, dan dengarkan dia. Apa yang kita lakukan haruslah menurut petunjuk, menurut tuntunan Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan segala peperangan yang ada dalam tanda kutip ya, termasuk dalam pergumulan ini, dan kita berkemenangan. Sebab bukan kita, tapi Tuhanlah yang berperkara. Dan kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab dialah yang sesungguhnya telah menolong hidup kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau izinkan pergumulan, peperangan dalam istilah menghadapi permasalahan-permasalahan hidup terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kami tidak sendiri. Kami percaya Engkau sudah menetapkan kami sebagai umat menang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab Engkau Tuhan Yesus beserta kami. Engkau menolong kami. Bahkan Engkau berperang ganti kami. Kami percaya Tuhan semua bukan oleh gagah kuat kami. Bukan karena pengetahuan, pengalaman. Bukan hebatnya kami. Tapi Engkau Tuhan yang bertindak bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun kami mau tetap mengandalkan Engkau. Sumber kemenangan kami yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Yuk maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.